Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 3 fikih akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul taharoh, bersuci, macam-macam air wudu, tayamum, mandi, haid, dan istihadah. Saya Fitri Safriyani selaku moderator. Kemudian berikut nama-nama anggota kelompok kami yaitu Citra Dewi Kartikasari, Jenny Fadila, dan Muhammad Reja Syaputra. Baiklah, berikut penjelasan dari kami. Pengertian taharoh. Taharoh menurut bahasa ialah bersih dan bersuci dari segala kotoran, baik yang nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Menurut istilah para fuqaha, berarti membersihkan diri dari hadas dan najis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Mudaththir ayat 4 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur, yang artinya, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Macam-macam toharoh atau bersuci. Yang pertama, bersih dari dosa atau bertaubat. Yang kedua, bersuci menghilangkan najis. Dan yang ketiga, bersuci dari hadas. Macam-macam air, yaitu 1. Air hujan, 2. Air sungai, 3. Air laut, 4. Dari mata air, 5. Air salju, 6. Air embun, dan 7. Air sumur. Pembagian air diantaranya yaitu 1. Air mutlak, air atau air yang suci dan dapat mensucikan. 2. Air musyammas, yaitu air yang suci namun makruh digunakan. 3. Air mustakmal, yaitu air yang suci namun tidak dapat mensucikan. 4. Air mutanajis, yaitu air yang najis dan tidak dapat mensucikan. Pengertian wudu. Wudu secara bahasa berarti keindahan dan kecerahan. Sedangkan menurut istilah adalah bersuci dengan menggunakan air dalam rangka menghilangkan hadas kecil yang terdapat pada bagian wajah, kedua tangan, kepala, kedua kaki, dan disertai dengan niat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'ida tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yurid liyutahhirukum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik
atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Rukun wudhu. 1. Niat. Yang kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh 2 tangan sampai siku. Keempat, mengusap sebagian kepala. Kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Dan keenam, tertib. Adapun yang membatalkan wudhu, yaitu 1. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Yang kedua, tertidur dengan posisi tidak duduk yang tepat. Dan ketiga, hilangnya akal atau gila, pingsan, dan sebagainya. Yang keempat, tersentuh kemaluan dengan telapak tangan. Kelima, tersentuh kulit pria dan wanita yang bukan mahram dan tak beralas. Adapun sunnah wudhu yaitu membaca basmalah. Kedua, membasuh kedua tangan sampai pergelangan terlebih dahulu. Ketiga, berkumur-kumur. Keempat, membersihkan hidung. Kelima, menyela-nyela janggut yang tebal. Keenam, mendahulukan anggota yang kanan. Ketujuh, mengusap kepala. Kedelapan, menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Kesembilan, mengusap kedua telinga. Kesepuluh, membasuh sampai 3 kali. Ke-11, berturut-turut. Dan 12, berdoa setelah wudhu. Pengertian tayamum. Tayamum adalah salah satu cara bersuci, sebagai ganti berwudu atau mandi apabila berhalangan memakai air. Syarat tayamum: 1. Islam. 2. Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak ketemu. 3. Berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit yang apabila menggunakan air akan kambuh penyakitnya. 4. Telah masuk waktu sholat. 5. Dengan debu yang suci. 6. Bersih dari haid dan nifas. Yang membatalkan tayamum yaitu 1. Semuan yang membatalkan wudhu. 2. Melihat air bagi yang sebabnya ketiadaan air. 3. Karena murtad. Rukun tayamum yaitu 1. Niat. 2. Mengusap muka dengan debu dari tangan yang baru dipukulkan atau diletakkan ke debu. 3. Mengusap kedua tangan siku dengan debu dari tangan yang baru dipukulkan atau diletakkan ke debu, jadi 2 kali memukul. 4. Tertib. Sunnah tayamum yaitu 1. Membaca basmalah. 2. Mendahulukan anggota kanan. 3. Menipiskan debu di telapak tangan. Dan 4. Berturut-turut. Pengertian mandi. Mandi dalam bahasa Arab al-ghuslu artinya mengalirkan air pada apa saja. Menurut pengertian syariah, berarti meratakan air yang suci pada seluruh tubuh disertai dengan niat. Yang mewajibkan mandi atau mandi wajib atau mandi besar yaitu 1. Hubungan suami istri. Yang kedua, mengeluarkan mani. Yang ketiga, mati. Keempat, haid. Kelima, nifas. Dan keenam, melahirkan. Adapun rukun mandi diantaranya yaitu 1. Niat. 2. Menghilangkan najis apabila terdapat di badannya. 3. Meratakan air ke seluruh tubuh, baik berupa rambut maupun kulit. Dan adapun sunnah mandi yaitu 1. Membaca basmalah. 2. Berwudhu terlebih dahulu sebelum mandi. 3. Menggosok badan dengan tangan. Yang keempat, menyela-nyela pada rambut yang tebal. Kelima, membasuh sampai 3 kali berturut-turut. Sampai keenam, berturut-turut. Ketujuh, mendahulukan anggota yang kanan. Kedelapan, yaitu memakai basahan. Pengertian haid. Haid atau menstruasi adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena adanya proses persalinan, di mana keluarnya darah itu atau merupakan sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada seorang wanita.
Wanita haid tidak boleh untuk sholat, puasa, tawaf, menyentuh mushaf, dan berhubungan intim dengan suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Shadaqallahul azim. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Pengertian istihadhah. Istihadhah adalah darah yang keluar di luar kebiasaan, yaitu tidak pada masa haid dan bukan pula karena melahirkan. Dan umumnya, darah ini keluar ketika sakit, sehingga sering disebut sebagai darah penyakit. Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim mengatakan bahwa istihadhah adalah darah yang mengalir dari kemaluan wanita yang bukan waktu dan keluarnya dari urat. Wanita yang mengalami istihadhah ini dihukumi sama seperti wanita suci, sehingga ia tetap harus sholat, puasa, dan boleh berhubungan intim dengan suami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf bila ada kesalahan baik dalam penulisan ataupun pengucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.